Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar anak-anak ibu, para pejuang matematika kelas 12 TKR. Harapan ibu kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran demi pembelajaran melalui daring ini. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan dalam kondisi yang sehat. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang turunan fungsi. Ini tentunya bab baru untuk kalian kelas 12 TKR. Mari kita pelajari dan simak apakah itu turunan fungsi. Materi turunan atau derivatif mencakup materi turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri, gradien garis singgung, dan persamaan garis singgung pada suatu kurva tertentu. Titik stasioner, fungsi naik dan fungsi turun, itu yang akan kita pelajari di dalam turunan fungsi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah materi turunan fungsi aljabar. Simak pembelajarannya. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Ya, turunan fungsi aljabar ini sering juga disebut dengan diferensial. Berikut adalah rumusan-rumusan yang ada di dalam turunan fungsi. Kita harus ingat untuk bisa merubah ke dalam bentuk turunan, yang harus kita lakukan adalah fungsi dalam bentuk pangkat. Oke, kita akan coba menerapkan beberapa rumusan yang ada di dalam turunan fungsi. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 5. Jadi untuk menentukan turunan fungsi dari fungsi 2x pangkat 5, yaitu kita masih mengingat rumusan dengan fx sama dengan ax pangkat n, maka ketika diturunkan ini menjadi a kali n kali x dipangkatkan n-1, jadi pangkatnya berkurang 1. Maka dari sini menjadi 2, 5 nya turun menjadi 2 kali 5, x dipangkatkan 5 negatif 1. Maka kita dapatkan 2 kali 5 adalah 10, kemudian pangkatnya yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi turunan pertama dari fungsi 2x pangkat 5 adalah 10x pangkat 4. Kemudian ada contoh yang berikutnya, yaitu fungsi dengan bentuk 4/x. Ingat, kalau mau kita rubah ke dalam fungsi turunan maka harus dalam bentuk pangkat. Maka per x ini 4/x itu bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 4 dikali x pangkat negatif 1. Kalian masih ingat dengan rumusan ini? Nah, 1/n sama dengan n di pangkat negatif 1. Ini kita belajar ketika kita belajar eksponen. Oke, anak-anak, selanjutnya kita mulai untuk fungsi fx sama dengan 4x pangkat negatif 1. Kita menggunakan soalnya setelah mengalami perubahan dalam bentuk pangkat. Jadi 4x pangkat negatif 1. Tahapan yang berikutnya adalah masih menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu rumus fx sama dengan ax pangkat n, maka fungsi turunannya menjadi a kalikan n kali x pangkat negatif 1. Maka di sini 4 kali negatif 1 turun, kemudian x pangkat negatif 1 dikurangi 1.
Maka kita dapatkan di sini adalah 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4. Kemudian X pangkat negatif 1 sama dengan negatif 2. Berarti negatif 4 yang ada di dalam turunan fungsi yang harus kita ingat, karena ini menjadi sangat penting untuk pembelajaran selanjutnya. Kita pelan-pelan aja. Maka dari negatif 4 X pangkat negatif 2, ini X pangkat negatif 2 nya bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat, ke dalam bentuk yang berbeda. Nah, di sini menjadi bentuk per, masih menggunakan rumusan yang ini, 1 per n sama dengan n pangkat negatif 1. Kalau mau kita balikan ke dalam bentuk per, maka menjadi negatif 4 per X pangkat 2. Jadi X pangkat negatif 2 nya ini ketika kita mau rubah, dia menjadi 1 per X pangkat 2. Nah, 1 per X pangkat 2 dikalikan negatif 4, dia menjadi negatif 4 per X pangkat 2. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami pelan-pelan ya. Oke, yang berikutnya adalah fungsi dengan bentuk fx, dengan bentuk fx sama dengan akar 6x, akar 6x. Nah, karena ini belum dalam bentuk pangkat, maka kita rubah. Kalau dalam pembahasan eksponen, akar 6x ini bisa kita uraikan menjadi akar 6 dikali dengan akar x. Nah, akar 6 kan nggak bisa keluar, kita biarkan aja. Kemudian akar x ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Akar itu kan pangkat 1 per 2. Nah, ini setelah kita rubah menjadi akar 6 kali x pangkat setengah. Nih ya, ini fungsinya. Jadi kita tentukan fungsi turunannya, dia menjadi 1 per 2 akar 6 dikali x pangkat 1 per 2 dikurangi 1. Jadi 1 per 2 akar 6, kita biarkan kalikan setengah dikurangi 1 ya, setengah kurangi 1. Bisa kalian rubah satunya ini menjadi 2 per 2. Jadi 1 dikurangi 2 kan negatif 1, penyebutnya tetap yaitu 2, maka hasilnya adalah pangkat negatif 1 per 2. Jadi 1 per 2 dikali akar 6 dikali dengan 1 per akar x, 1 per akar x. Ini masih menggunakan rumus yang tadi, 1 per n sama dengan n pangkat negatif. Nah, karena ini pangkatnya setengah, dia menjadi bentuk akar, sehingga menjadi 1 per akar x. Nah, 1 kali akar 6 adalah akar 6 ya kan, 2 kali akar x menjadi 2 akar x. Nah, kalau kita bentuk seperti ini, kita harus melakukan rasionalisasi penyebut. Kita ambil aja untuk akar x-nya. Akar x-nya kita ini rasionalnya, akar x dibagi dengan akar x ya, maka bentuknya menjadi akar x dibagi 2 akar x dikali akar x dibagi dengan akar x. Akar 6 kali akar x menjadi akar 6 kali akar x, kemudian 2 kali akar x dikali akar x adalah x, maka hasilnya adalah akar 6 akar x per 2x, atau kalau mau kita masukkan balik, dia menjadi akar 6x per 2x. Inilah beberapa contoh varian ketika kita menentukan masih satu rumus ya, masih satu rumus fungsi turunan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham.